Iya sih. Nggak perlu diumbar ke media, dan juga ini kan jatuhnya kayak menggiring opini. Iya. Menggiring opini yang sebenarnya orang itu nggak benar-benar tahu loh permasalahan kita berdua, kita berempat, kita bersepuluh seperti apa gitu. Karena di up ke media akhirnya berjuta-juta umat manusia. Iya. Jadi ada pihak yang sok tahu, yang benar tahu dan lain sebagainya. Udah karena kayak gitu sih. Halo guys, welcome to our channel. Bersama gue Tiara Alivia Dan Aileen Ho di catatan Misteri. Yeay, welcome back. Ini kita kayaknya udah berabad-abad nggak ketemu ya. Iya, udah lama banget. Nggak syuting dan stok kontennya udah habis. Ya, jadi saya paksa hari ini Aileen mau nggak mau syuting. Walaupun memang dia udah bilang dari semalam ke Tiara nggak bisa, aku sibuk ngurus ini. Nggak ada urusan lagi ya. Udah lama liburnya, udah nggak ada konten lagi. Jadi teman-teman kami juga udah banyak nanya kapan upload. Bukan nggak bingung kita mau upload apa yang diupload, nggak ada lagi. Karena apa ya, sebelumnya kan memang Camis memang ada libur karena urusan aku pribadi juga. Terus akhirnya ya tiap minggu cuman ngejar untuk tayang doang kan. Bener, kita nggak ada stok lagi. Betul. Kecuali mungkin kayak seminggu 2 kali syutingnya kita masih bisa save ini ya, stok lagi. Oke, dan di kesempatan hari ini juga udah banyak yang request dan bisa dikatakan banyak permintaan, termasuk aku juga yang penasaran. Kita akan membahas mengenai karakter, sifat, dan reinkarnasinya seorang Fuji. Check it out. Fujianti Utami Putri yang lebih dikenal dengan sebutan Fuji ini lahir pada tanggal November 2022 yang merupakan anak dari Pak Haji Faisal dengan Ibu Haji Dewi Juhrianti. Nah, by the way guys, sorry ini agak sensitif juga, mohon maaf banget sebelumnya untuk Fuji. Nama Fuji ini mulai dikenal publik sejak kecelakaan maut yang menimpa Bibi Adriansyah dan Vanessa Angel pada 4 November 2020 lalu di Tol Jombang Mojokerto. Yang kemudian Fuji pun menerima banyak tawaran endorse serta dia mulai juga diundang dalam berbagai TV dan podcast artis. Yang mungkin pada saat itu diwawancara atau interviewnya mungkin lebih ke Fuji ini kan dekat banget sama Vanessa kan, yang notabene sebenarnya Vanessa ini adalah kakak iparnya Fuji. Jadi mungkin kayak diceritain kronologi dan lain sebagainya gitu. Dan sebenarnya aku nggak ngikutin banget dari awal gimana, cuma beberapa kali aku ngikutin kayak dia juga banyak dituduh katanya Fuji nih cewek nggak bener, suka ke klub, main cowok segala macem ini itu gitu kan. Yang pada saat itu memang Fuji sendiri lagi menempuh masa pendidikan kuliah jurusan hukum deh kalau nggak salah itu di Bali, gitu kan. Sampai akhirnya dengan adanya kasus itu Fuji cuti lah dari kuliahnya dan ya mungkin fokus untuk ke gala karena duka juga kan ya, duka yang teramat dalam ditinggalkan kedua sang kakak sekaligus gitu, yang benar-benar udah kakak kandungnya terus kakak iparnya juga. Betul. Dan akhirnya nih mulai dikenal lagi sejak konten bersama Atta dan Aurel. Pada saat itu lagi masak seblak deh kalau nggak salah guys, kalian bisa cari aja di YouTube-nya Atta gitu kan. Nah akhirnya mereka dicomblangin nih, Fuji ini dicomblangin sama Torik. Jadi ya udahlah gitu ya. Jadi Fuji sama Torik nih berpasangan pacaran. Mulai makin dikenal lagi dan semakin terkenal. Akhirnya banyak brand-brand yang memang pengen menjadikan Fuji ini seorang modelnya dia. Salah satunya ada MS Glow, kemudian ada Benings juga. Keren. Dan kalau misalkan dilihat dari sudut pandang kita nih ngeliat di kamera, Fuji ini kayak orangnya ceria terus gitu kan, senyum terus, kayak nyapa, nggak sombong, pokoknya ya sifatnya tuh bener baik lah. Kalau kita kan ngeliatnya begitu di TV bener kan. Terus kan memang banyak juga yang support Fuji dari secara materi maupun semangat pokoknya dia menyemangati banget Fuji gitu kan. Karena bukan hanya itu, ternyata Fuji juga menjadi wali dari seorang Gala, yaitu keponakannya. Dimana kalau misalkan kalian lihat ya guys, video Fuji sama almarhum Vanessa dan almarhum Bibi itu memang lebih banyak Fuji yang ngegendong Gala. Jadi kalau misalkan mereka bikin vlog nih waktu Vanessa masih ada, kayak jalan-jalan ke Bali atau jalan-jalan liburan kemanapun, Gala tuh selalu digendongnya sama Fuji. Jadi di mana ada Fuji di situ ada Gala.
Oke. Gitu. Jadi mungkin pada saat ini pun Fuji akhirnya lebih dekat ke Gala atau Gala pun lebih nyaman sama Fuji. Ya, walaupun memang benar ada om yang lain ya, ada siapa? Ada Fran sama Fadil juga yang ikut bantu jaga. Tentu ada om-opanya yang paling sayang banget sama Gala dong. Iya, pastilah. Nah dari situ kan kita juga tahu nih Fuji ini terkenal dengan sesuatu yang buruk sebenarnya. Bahkan netizen banyak yang mempertanyakan dia tuh siapa sih? Prestasinya tuh apa sih? Kok bisa sih disorot banget gitu loh. Apalagi nih, aku mikirnya kayak Fuji ini agak mirip dengan Ayu Ting Ting ya. Nggak tahu kenapa aku mikirnya kayak setiap orang yang nyenggol Fuji pasti ikut naik. Oke. Ayu Ting Ting kan juga gitu kan? Iya. Dan terus kalau misalkan semakin dihujat, ini rezekinya tuh semakin ngalir. Sama dong kayak Ayu Ting Ting. Kayak aku mikirnya apa mungkin ada apa nih? Atau mungkin dia punya karma yang baik kah? Atau memang jalan hidup Tuhan udah mentakdirkan ya? Gua mengambil kedua kakak lu buat lu naik nih gitu. Walaupun memang caranya agak menyakitkan sih. Dan kalau ditanya prestasinya Fuji untuk saat ini memang belum ada. Tapi guys, kalian juga yang tahu mungkin yang ngikutin banget Fuji kan dia juga sempat main film gitu kan, sempat main film, terus ada model video klip juga gitu. Jadi mungkin bisa dilihat dari situ prestasinya. Selain itu juga Fuji sempat mendapatkan penghargaan TikTok Awards-nya juga. Itu menurut aku sih udah termasuk prestasi sih ya. Karena emang benar kayak misalkan nih dia lagi backsound siapa gitu kan, itu langsung booming. Wow. Dan kayak bener-bener ngejual banget. Kalau kita kan belum tentu nih, kita mau ngikutin bikin TikTok gitu kan, backsoundnya siapa, ya jangankan booming gitu, kayak ada yang ngelirik aja gak bakalan gitu loh. Tapi kalau sesosok Fuji tuh kayak ya orang taunya backsound ini karena Fuji. Aku sampai lihat komen, gue tau logo ini karena Fuji loh, gue tahu film ini karena Fuji loh, gue tahu fashion ini karena Fuji. Jadi dia terfuji-fuji lah orang-orang itu. Oke. Ya. Itu dari sisi entertain. By the way guys, mohon maaf, aku juga bukan fans Fuji. Aku nggak ngikutin banget Fuji. Cuma karena kita mau ngebacain tentang karakter gimana sih dari sudut pandang Aileen gitu kan, yang udah mencoba men-scan Fuji ini. Jadi aku coba sedikit cari informasi. Itu, dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan penyebut nama atau kata atau mungkin kesalahan aku yang sok tahu ya I'm so sorry aja gitu ya. Nobody's perfect lah guys. Oke. Nah itu dia panjang kali lebar, kita langsung ke intinya aja. Capek teman-teman Camis ngedengerin gue ngomong. Nah pertanyaan pada intinya aja ya. Kan Celi udah lihat fotonya Fuji. Ya. Udah lihat. Aku masih sambil ngeliatin fotonya. Tadi sempat nonton juga kontennya YouTube-nya ya? Ya, sekilas lah. Dan itu udah booming banget. Banyak banget yang nontonin kontennya dia gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi gimana nih karakter dan sifat dari seorang Fuji ini? Karakter dan sifat dari seorang Fuji. Jujur, honestly, pas aku meradar Fuji, dia sebenarnya orang yang baik. Orang yang baik dan sebenarnya cukup caring sama orang lain. Terutama ke orang-orang yang memang dia care banget, yang dia sayang banget. Gitu. Nah, tapi mungkin kekurangan Fuji yang aku lihat, dia itu kadang suka masih bingung dan dia punya rasa insecure sama dirinya dia sendiri. Maksudnya masih bingung dalam konteks gimana? Bingungnya kayak lebih ke kedepannya harus ngapain, atau enggak kayak kekhawatiran. Dia juga punya banyak kekhawatiran yang mungkin dia nggak banyak share ke media, tapi aku merasakan rasa kekhawatiran, rasa insecure, rasa dia kadang bingung harus jalanin ini sebenarnya benar atau enggak, dan lain sebagainya. Ya gitu sih. Mungkin nggak sih karena dia yang tiba-tiba melejit namanya itu, jadi ada perasaan shock di awal gitu nggak sih? Lebih ke arah perubahan hidup yang cukup tiba-tiba sih. Ditambah lagi kan kalau yang aku radar, selain menjadi terkenal itu satu hal, tapi satu hal lain lagi yang pas aku baca, dia ini sangat amat kepikiran mengenai Gala sih memang. Iya, itu aku sempat beberapa kali dengar memang Fuji tuh lebih mengkhawatirkan Gala dari segi cara dia ngurusnya udah benar apa belum, terus kayak pendidikannya gimana nanti besar dan lainnya sebagai itu. Emang Fuji sering banget sih aku dengar dia ada ngomong-ngomong kayak gitu. Oke. Soalnya pas aku radar yang mengenai Gala, sebenarnya dia sosok yang sangat amat sayang banget sama Gala. Aku bisa lihat ketulusan dia dan rasa tanggung jawab. Ini yang nggak semua orang
willing dan mau untuk melakukan itu kan. Memang sih itu anak dari kakaknya, tapi kan gak semua orang punya hati untuk melakukan itu kan. Iya, benar banget. Cuman dari sosok si Fuji ini aku ngeliat memang dia benar-benar menjadi seorang wali yang ingin bertanggung jawab terhadap Gala. Cuman memang dia masih punya kekhawatiran tersebut, karena juga dari awalnya pas aku radar memang dia belum siap awalnya ya. Awalnya dia belum siap untuk lebih ke belum siap dan lebih karakternya bingung sih gimana menjadi wali yang baik. Karena kan persiapannya kan nggak mudah kan. Iya. Persiapannya terus juga abis itu ke depannya gimana ya? Dari segi mentalnya juga harus kan. Apalagi kan ngurusin anak juga yang aku lihat sangat menguras waktu, tenaga dan kesabaran. Bener banget, bener. Pastilah. Pasti, iya. Ya. Sedangkan si Fuji ini yang aku lihat selain dia memang dedikasinya untuk Gala juga, aku memang melihat dia sebenarnya juga masih pengen banyak yang ingin dicapai nih dalam hidupnya. Salah satunya dari segi karir atau enggak hal yang ingin dia lakukan. Nah mungkin kekhawatiran dan kadang kebingungan dia gimana cara membalancekannya sih. Lebih ke arah itu sebenarnya. Oke, berarti kan kalau misalkan ini ya, di luar dari rasa khawatirnya dia, kan biasanya ada orang yang menganggap bahwa itu adalah beban, bukan tanggung jawab ya, tapi kayak, kakak gue udah gak ada nih, gue ditinggalin anak, itu tuh kayak beban mental banget buat gue. Di luar dari mental kayak, pokoknya intinya terbebani lah hidup dia tuh ada ngerasa kayak gitu gak sih, Ce? Daripada beban lebih ke arah merasa sedih sih, karena sosok Gala itu kan ya of course dididik dengan orang tua sama dididik dengan wali pasti beda kan. Beda, iya. Lebih ke arah itu sih sebenarnya. Yang lebih dominan ya rasa yang aku rasakan sebenarnya rasa sedihnya. Ditambah lagi ketika kehilangan ya dia benar-benar udah ngerasa kehilangan, rasa kehilangan. Gimana sih rasa kehilangan? Iya. Gitu sih. Instead of beban ya. Gini, kakaknya meninggal pun kan berapa hari setelah ulang tahunnya si Fuji ini kan. Bahkan aku sempat ngedengar sih, sempat nonton aku di salah satu podcast, dia bilang, aku tuh selalu takut ketika aku ulang tahun. Karena momen ulang tahun itu adalah momen mereka meninggalkan aku dan Gala gitu. Iya. Ya kan, sampai pernah ada di podcast juga dia bilang, karena netizen mempertanyakan terus nih, lu artis jalur duka segala macem gitu kan. Ya ampun, jahat banget sih itu. Dan akhirnya Fuji pun sampai akhirnya klarifikasi, ya gue nggak mau kalau misalkan gue bisa nuker dan minta, gue lebih baik kakak gue hidup kembali nih dua-duanya daripada gue terkenal tapi harus kehilangan mereka gitu. Iya kan. Iya, itu menurut aku udah harusnya netizen nggak perlu lagi sih sampai yang kayak apa sih gitu. Ya oke lah, mungkin Fuji terkenalnya dari jalur yang seperti itu, tapi kan kita nggak ada yang tahu dengan jalan Tuhan dan takdir Tuhan dong. Banyak kok kalau misalkan artis-artis yang memang tadi tiba-tiba namanya terkenal, tapi karena memang Tuhan nggak mengizinkan dia, itu redup lagi. Ya, ada pasti, kok kayak gitu. Banyak ya, contohnya juga kalian bisa cari guys, yang tiba-tiba melejit namanya, tiba-tiba tenggelam lagi. Tapi kalau untuk sosok Fuji ini kayaknya udah berapa tahun ya, 2020. Udah lama sih. Udah lumayan lama kan. Aku tahu dia sih. Makanya kayak apa sih, makin lama makin bertumbuh rezekinya makin wow banget gitu. Apalagi dengan rezeki dia yang nggak habis-habisnya, dengan kontrak mungkin ya, kontrak kerja sama sana sini, terus semua artis banyak sayang sama dia gitu. Dan ini yang mungkin teman-teman netizen juga nggak tahu ya, adakah mungkin sosok kebaikan atau karma baik apa sih yang Fuji tuai sampai dia sebegitunya gitu. Sebenarnya kalau dari karir aku rasa dia nggak punya masalah, tapi yang menurut aku menarik adalah memang ada boost dari kubu kanan sih. This time kubu kanan ya. Kubu kanan, bukan kubu kiri ya. Jangan salah kaprah nih, kubu kanan nih. Tapi percaya sih. Pasti penasaran. Percaya, kalau kubu kanan memang percaya. Mungkin dari notabene keluarganya kali, papa sama mamanya kan udah haji gitu kan. Bukan itu sih yang aku lihat. Lebih ke personal si Fujinya. Jadi pas aku radar memang karir dia aman. Yang pas aku lihat ya. Nah, tapi pas aku ngerasakan kok ini kayak ada unsur energi kubu kanan nih. Pas aku coba telusuri lagi, aku tiba-tiba dapat abstrak ada 2. Apa tuh? Satu, memang dia melakukan kebaikan dalam bentuk apapun itu. Bisa jadi bentuk rasa care dia terhadap orang lain, atau enggak dia memberikan sesuatu kepada ya orang yang dia kenal, atau enggak memang berbuat kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Aku nggak tahu detailnya, tapi abstraknya gitu. Yang kedua adalah karena dia merawat Gala.
Unexpected kan? Iya, benar. Jadi pas aku radar, salah satunya kebaikan yang benar-benar dinilai sama Tuhan adalah karena dia benar-benar ngerawat Gala. Karena Gala ini kan posisinya memang, mohon maaf ya, bukan ya gimana, tapi memang sudah yatim piatu. Benar, iya. Dan yang seperti kita tahu, anak kecil itu kan sebenarnya masih sekecil itu sangat membutuhkan sosok orang tua. Dan sosok orang lain yang bisa merawat dan menjaganya. Dan mendidik juga kan. Dan itu butuh waktu, tenaga, dan mental yang nggak mudah sebenarnya. Tetapi si Fuji ini willing, dia mau untuk melakukan itu. Dan dia melakukannya itu aku lihat juga tulus. Ada effort yang dia keluarkan juga, dan Tuhan melihat itu. Aku baru tahu sih, dari sini aku belajar juga. Ternyata memang ketika kita membantu seseorang yang anak kecil, terutama yang seperti yatim, itu benar-benar ternyata memang dinilai juga sama Tuhan. Dan akhirnya kebaikan dari niat hatinya tersebut dan dari tindakannya tersebutlah yang dibalas oleh Tuhan berkali-kali lipat. Tuhan ngebalasnya itu salah satunya aku lihat dari karirnya. Aku nggak tahu perjalanan hidup dia gimana banget, tapi yang aku rasain ketika dia melakukan apapun itu kayaknya ada aja jalannya. Dan dipermudah aja dari secara keuangan, karir, dan mungkin apa yang dia mau dari segi karir ya, itu lebih dipermudahkan aku lihat. Iya, benar banget lagi. Iya, jadi unexpected. Mungkin orang-orang di sana nyinyir ya kan, mungkin dia karena almarhum orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi menurut aku nggak sepenuhnya benar. Kalau misalnya memang jalur yang tidak mengenakan tersebut bisa melejit, namanya mungkin iya sebagian orang. Tapi bisa nggak sih mempertahankannya sampai segitunya? Iya, benar. Gitu. Itu benar sih. Wah, ternyata. Ya. Tapi yang tadi Aileen bilang dia berbagi gitu kan, kebaikan. Sempat aku juga nonton ini dari pernyataan Torik ya. Jadi waktu itu tuh mungkin Torik sama Fuji masih sama-sama gitu kan. By the way guys, ini nggak mau ke flashback masa lalu, mohon maaf ya. Aku takutnya salah juga karena masih banyak yang gabung dengan Fuji dan Torik ini. Jadi Torik nih pernah bilang gini. Aku tuh selalu sama Fuji, kenapa? Dia tuh selalu melakukan kebaikan tanpa orang lain harus tahu. Jadi setiap bulan tuh Fuji tuh rutin ngasih kebaikan itu ya. Setiap bulan tuh Fuji tuh rajin transferin panti-panti lah gitu. Mantap. Yang memang itu menjadi satu kebanggaan dari seorang Torik ke Fuji. Ya itu yang Aileen bilang tadi. Pantes. Soalnya berasa banget sih energi dia sebenarnya melakukan kebaikan ada. Ada. Ya gitu. Dan memang diakuin juga bahwa Fuji tuh orangnya nggak boros belanja, nggak boros belanja. Bahkan kebanyakan nih barang-barang yang dipakai Fuji itu adalah pemberian. Dan dia tuh nggak malu untuk memakai barang yang udah dikasih semurah apapun gitu kan. Mungkin kalau kebanyakan artis melihat dari harga, kualitas dan ini real atau enggak gitu, asli atau enggak. Kalau dia enggak gitu, ibarat kata ya udah gue dikasih ini ya bersyukur, bisa gue pakai gitu loh. Kayak itu Fuji banget sih. Setahu aku yang penting ya, dia itu selama orang baik sama dia bakal baik balik sih. Aslinya dia sebenarnya orang yang baik sebenarnya. Kecuali terhadap orang-orang yang memang udah jahat ke dia, itu beda lagi ya. Itu beda lagi lah. Tapi kita juga nggak mau percaya baik sama orang jahat. Ya gitu lah ya. Soalnya ada di beberapa klien aku gitu udah dijahatin tetap baik sama orangnya. Kayak itu ya. Kelewat baik berarti itu dia. Ya. Tergantung karakter manusia lah. Baiknya jangan kelewatan ya, nanti sakit hati. Benar. Sama Fuji yang aku lihat dari memori, pas aku lihat sebenarnya memorinya itu bukan yang benar-benar jelas banget. Tapi dari situ aku bisa ngambil sedikit abstrak lah ya. Dia ketika misalnya memberikan kado gitu atau enggak barang ke orang yang benar-benar dia care atau enggak yang dia kenal lah, dia benar-benar kayak selain tulus, dia benar-benar mikirin, aduh ini kadonya udah sesuai belum ya, bagus belum ya. Dia punya sisi itu. Berarti nggak asal ngasih ya? Nggak asal ngasih, yang penting nih harganya segini gitu gue ngasih. Tapi ya terakhir kemarin ada karyawannya ya, asistennya mungkin jagain Gala gitu ulang tahun, dan dia rela ngeluarin uang puluhan juta buat ngasih kado bunga gitu loh. Bunga tapi berbentuk uang gitu. Nah itu lagi rame banget. Oke. Jadi kayak emang dia tuh nggak boros belanja untuk diri dia, tapi lebih ke kayak gimana nih kebutuhan Gala gitu. Dia selalu nanya kan, Gala nih butuh apa? Apa yang Gala butuh? Dan selalu bilang, Gal kalau mau apa-apa bilang sama Ida gitu kan pengasuhnya. Nanti udah transfer, dan itu beneran. Kayak misalkan, Gala pengen ini langsung udah transfer, kayak nggak mikir gitu ya.
nggak mikir lagi. Karena Biasa sayang dia. Iya, biasanya keponakan sama tante nggak sebegitunya. Iya. Apalagi di usia dia yang 21 tahun. Sebenarnya dia bisa aja egois kayak, ya udah sih Gala ada mama papa gue yang bisa ngebiayain. Iya, Bisa kan? sih. Tapi enggak. Karena Fuji sendiri bilang uang gue uang Gala. Gitu. Jadi kayak iya papa Gala. Ya capek deh ngomong mulu. Oke. Nah, di luar dari perjalanan karir, kita melihat ke asmaranya dia nih ya kan, setelah dia berpisah setelah dia berpisah kemarin sama Torik, sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Waduh. Tapi kayak cuma sebenarnya bukan karena deket gimana, cuma karena biasa netizen menjodoh-jodohkan. Oh, Fuji lagi main sama ini, udah jodohin kayak gitulah ya. Salah satunya sama seorang pria yang bernama Asnawi. Nah, udah lihat fotonya? Ya, aku udah lihat tadi, aku udah lihat. Nah, itu juga sebenarnya menjadi tanda tanya besar. Apakah memang mereka mempunyai hubungan pacaran? Atau memang kayak cuma diem aja? Atau memang Fuji ini tipikal orang yang cuek deh, gue gak mau pusingin tentang percintaan, gak mau galauin tentang percintaan, atau lebih gimana? Kalau yang sama siapa tadi namanya? Asnawi. Aku ngeliat dari memori mereka memang ada kedekatan. Cuman itu doang yang bisa aku spill. Oke. Spill lain. Soalnya memorinya cuman itu doang, kayak cuman sekelebat. Dari situ aku tahu oh mereka dekat udah gitu. Tapi aku nggak bisa menyimpulkan apapun itu ya. Oke. Terus Fuji nih sosok yang galau nggak sih, Ceh? Atau mungkin kayak cuek, kan ada ya orang yang udahlah karir gue udah jalan, uang gue udah banyak, kapan gue mikirin percintaan gitu. Dia masih mikirin sebenarnya kalau yang aku lihat ya dari karakternya. Cuman memang sangat memfilter. Dia sangat amat memfilter laki-laki yang datang ke dia. Apakah laki-laki ini bisa menghargai aku atau enggak? Salah satunya. Gitu. Terus nggak pengen sembarangan juga sih yang aku lihat. Iya, benar sih. Karena mungkin Fuji sendiri juga memikirkan tentang keluarganya. Pasti. Papa mamanya kan memang, kalau keluarganya sendiri bukan pemilih yang mantunya tuh harus begini enggak. Tapi lebih ke kayak baiknya gitu loh. Intinya dia nggak pengen dari hubungan asmara itu merusak mentalnya dia sih. Itu yang aku dapetin. Kenapa? Apa selama ini Fuji banyak tertekan, kena mental atau gimana? Atau karena masalah yang saat ini? Ya banyak lagi pertanyaannya. Oke. Nah, iya kita move ke permasalahan dia ya. Sebenarnya kalau menurut aku Fuji sendiri bukan tipikal orang yang suka cari masalah. Iya, setuju. Setuju. Ya, setuju. Ya, itu pendapat aku ya. Jadi kayak kenapa aku bisa menyimpulkan kayak gitu? Karena kalau misalkan aku lihat di kamera atau di vlog-vlognya dia tuh kayak masa bodo amatan gitu. Kalau emang dia nggak suka, dia orangnya kadang diem, kadang juga ngomong. Tapi mungkin lihat-lihat juga kali ya. Mungkin kalau sama yang udah deket banget baru dia ngomong. Mungkin ya, tapi aku nggak tahu. Ini cuma penilaian aku aja. Secara aku ngelihat dia di kamera. Nah, sekarang ini kan lagi memang dia punya masalah mengenai yang kemarin mantan karyawannya tiba-tiba nge-up chattingannya gitulah segala macam ini tuh yang sempat tadi aku bacain juga gitu kan. Terus lagi ditambah lagi dia punya masalah dengan orang yang bisa dikatakan itu tuh udah deket banget sama dia dan keluarganya, yang udah support banget dari awal, tiba-tiba karena hanya masalah sepele itu jadi dibesar-besarkan. Nah, dengan kondisi dia saat ini lagi liburan ke Eropa bersama ya ini bos dari brand ambassador dia gitu kan, dari produknya dia. Gimana sih dari segi mentalnya dia, terus dari kesehatan batin segala macemnya dia gitu? Karena kalau di kamera tuh dia cuma ya udahlah mulu gitu. Foto terbarunya memang aku belum lihat, tapi ini lebih kalau aku tangkap lebih karena reaksi dia terhadap hujatan-hujatan netizen kali ya. Iya boleh. Sebagian memang dia udah mulai cuek sih. Awal-awal aku rasa dia lumayan shock sih bacanya. Dari memori aku ada ngeliat kayak pas dia baca komentar itu ada shock pas awal-awal banget ya. Mungkin pas ketika dia mulai terkenal, terus ada yang mungkin menghujat dia dan dia sempat mikir, emang gue salah apa? Kenapa gue dihujat gitu loh. Dia sempat mikir kayak gitu. Terus lama-lama ya aku rasa dia belajar untuk lebih cuek dan yang nggak penting ya udahlah nggak usah direspon, haters. Apa yang mau diiniin, kecuali mungkin beberapa hal yang menurut dia ini sensitif untuk dia mulai coba untuk speak up. Dan kadang dia, aku ngerasa memang kadang stres sih.
Aku nggak tahu ini timeline-nya kapan, tapi dia sempat stres bacain komentar-komentar negatif gitu. Kayaknya mungkin pas awal-awal dulu nggak sih, Ce? Bisa jadi sih. Kalau dulu kan kayak dia ngomong, aku juga stres, aku capek, aku nggak salah apa-apa, kalian nyalahin aku, gini. Oh, berarti sesuai ya yang tadi aku lihat. Iya. Aku sampai mencari berita informasinya itu sedetail itu gitu kan, karena aku juga nggak takut nggak mau salah, takutnya nanti aku dikata sok tahu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi kan terlebih dari kondisi dia dan mungkin haters dia yang sekian banyak yang dia dibanding-bandingkan dengan si A, si B, si C gitu. Bahkan beberapa orang sempat ditanya kayak, mau nggak sih jadi Fuji gitu, atau sama ya semirip Fuji gitu, dan itu orangnya menolak banget kayak why kalau gue dibilang Kak Tira mirip Fuji ya, amin, mudah-mudahan mirip rezekinya, amin. Iya, amin dari sisi rezeki ya, dari muka nggak jauh beda, cuma kalau dari sisi rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Aminin aja dulu gitu kan. Nah, tapi dia kan berprestasinya mungkin terkenal dari TikTok juga kan. Tadi aku udah bilang dia dapat penghargaan di TikTok itu. Nah, gimana sih perasaan dia? Ada nggak sih dia sisi sombong, sisi angkuhnya ketika wah lagu ini booming karena gue nih, wah apapun yang gue pakai nih melejit gitu loh. Ada nggak sih sisi kesombongan dari dia? Biasanya kita nggak bisa dipungkiri, pasti akan ada perasaan kayak gitu kan, Je? Lebih ke arah cuek sih. Ya Allah, Fuji lempeng banget hidupnya. Kayak ya udah dia nganggap ini bagus, ya udah dia ambil untuk konten TikTok ya. Lebih kayak gitu kan. Abstraknya kayak gitu soalnya. Iya kayak gitu. Ya udah kayak dia nggak usah terlalu pusingin, yang penting bisa di TikTok. Aku rasa di TikTok dia lebih banyakin nunjukin sisi fun-nya dia sih. Bener ya? Bener banget. Soalnya aku nggak lihat TikToknya dia nih. Nggak pernah lihat juga sih. Bener. Emang kamu buka TikTok? Ini aja buka TikTok di HP saya aja error ya. Langsung mati. Langsung mati. Iya. Buka TikTok langsung mati HP dia. Sama kayak HP aku kemarin juga gitu. Jangan dong, masih sayang sama HP-nya. Tapi udahlah, memang udah tua HP-nya. Iya, tapi memang gitu, Adapun kalau misalkan video Fuji tiba-tiba nangis atau apa gitu. Kemarin sih sempet aku ngeliat di FYP TikToknya siapa gitu ya. Jadi Fuji itu kan lagi di Eropa sama Nikita Mirzani juga, sama Dr. Oki juga. Nah itu tuh di dalam bis tuh Fuji tuh nangis karena mungkin permasalahan dia ya, yang sama karyawannya, terus sama yang orang terdekatnya. Akhirnya dia kayak, aduh kenapa gue terus, gue nggak ngapa-ngapain. Jadi dia kayak bener-bener nangis, dan di situ ada sosok Nikita Mirzani yang memang ngerangkul Fuji banget kan. Aku sampai nangis sih ngeliat videonya, karena aku juga mikir kayak, ya Fuji juga nggak pengen hidup kayak gini. Dia juga nggak pengen hidup di atas hinaan kalian. Kita nggak ada yang mau lah, dan nggak ada yang suka lah. Even kalau dibalikin lagi nih, orang-orang yang menulis hate comment tersebut, kalau dia diperlakukan seperti itu, apakah dia akan terima? Benar. Gitu. Jadi kayak ya kita juga nggak ada yang mau dengan kehidupan kita yang kayak gini. Entah mungkin kita ada di bawah banget atau mungkin ada di atas banget, itu udah takdir Tuhan, jalan Tuhan gitu loh. Betul. Please lah untuk jangan saling menghina gitu. Aku agak sedikit sebel sih. Aku sedikit ngomong juga ya, kayak kalau aku buka Instagram Fuji dibandingkan dengan ini, atau misalkan artis lain dibandingkan dengan Fuji, itu sih biasa ya, ada dua kubu antara fans Fuji dengan fans yang lain. Akhirnya kan mereka jadi berantem, jadi kalian sendiri yang membuat yang menyalakan api yang akhirnya kebakaran, dan yang kena siapa? Fuji, ya kan? Yang kena Fuji lagi. Kayak misalkan kita nggak kenapa-napa, tiba-tiba ada netizen ngomong, Aileen begini, Tiara begini, itu kan memercik api yang akhirnya berantem. Yang jelek kita juga. Ya gitu. betul. Kita nggak tahu apa-apa, makanya kayak please lah stop untuk kayak gitu. Kalian bebas berekspresi, berkomentar apapun boleh. Tapi gitu, tetap tanggung jawab dengan kata-kata kalian. Jangan lupa setiap kata, setiap huruf yang diketik, kalau memang niatnya negatif itu dihitung. Bener. Sama Tuhan. Itu nggak cewek, nggak cowok, nggak ibu-ibu pun, ya ampun, nemes banget. Ya Allah. Sorry ya guys, sedikit curhat, tapi ya emang aku kesel juga sih dari banyaknya artis kalau misalkan ngelihat hujatan netizen yang maha benar gitu, termasuk aku pun gitu kan. Aku juga ya sejak ada Camis, kalau ada yang nge-hate ya udah gitu, cuma kayak mereka nggak ada di posisi kita. Betul. Please, kalau kalian nggak ngerasain di posisi orang lain, nggak usah ngehujat dengan cuma kalian ngelihat di foto atau video, orang ini begini, orang ini begini.
kita nggak tahu gimana posisi orang itu, kita nggak tahu mentalnya orang itu. Banyak loh orang yang menghabisi nyawanya sendiri karena mentalnya terganggu, cuma karena hinaan netizen yang kita nggak kenal itu siapa. Faktanya ya, selain selain physical abuse, sebenarnya memang verbal abuse salah satu yang cukup membunuh sih. Nah, itu dia. Salah satu yang cukup membunuh karena kita bisa ngebunuh perasaan mereka tanpa menggunakan alat. Iya, bener banget. Tapi dengan kita mengeluarkan suara aja itu ada energinya kan. Itu orang lain bisa merasakan. They can be hurt by our words. Jadi memang harus hati-hati dengan ketika berkata-kata lah menurut aku. Iya, bener sih. Bayangkan contohnya kayak ini sedikit sharing lah ya, walaupun terlepas dari konten Fuji. Aku banyak banget dapat beberapa klien yang intinya orang tuanya itu toksik lah, terus kayak suka ya verbal abuse. Kamu nggak guna lah jadi anak dan lain sebagainya. Aku ambil case-nya kayak begitu ya. It's really killing the child. Benar. Banyak anak datang dengan luka batin yang sampai udah dewasa, bahkan udah usia 40 tahun lebih, luka batinnya masih ada. Gimana caranya mau menyembuhkan ketika tiap kali datang ke orang tuanya, dibeset lagi lukanya. Iya. Dan itu adalah salah satu, menurut aku, dari verbal abuse ya, itu salah satu siksaan yang tiada akhir sih. Bener sih. Bayangin kita tiap hari mendengarkan caci makian yang tidak enak untuk didengar. Apakah manusia layak untuk diperlakukan seperti itu? Apakah memang tujuan manusia hidup hanya untuk dicaci maki? Apakah kita nggak punya nilai? Sedangkan ketika kita diciptakan, kita selalu punya nilai di mata Tuhan. Gitu. Iya, apalagi dengan sosok Fuji ya, yang memang dia terkenal dengan cara yang kayak gitu, tapi nggak sepantasnya guys kalian selalu menghujat dia terkenal lewat jalur duka dan lain sebagainya gitu. Bayangin nanti ketika kalian punya takdir yang mungkin akan seperti Fuji, terus kalian dihujat juga seperti itu gitu. Apakah kalian akan bisa siap menghadapi itu? Dan yang hujat tuh bukan cuma 1, 2, ribuan, jutaan. Kayak, ayolah pergunakan mulut kalian, hati kalian, jempol-jempol kalian untuk menggunakan sesuatu yang positif gitu kan, mengucapkan kalimat-kalimat positif. Jadi lebih ke percaya gini aja, apapun hal baik yang gue omongin atau yang gue lakuin itu pasti bakal berbalik ke gue. Dan begitu pun sebaliknya, apapun hal buruk yang gue lakuin dan yang gue omongin itu pasti akan berbalik ke gue. Lebih ke kayak gitu. Setuju sih. Aku jujur ya, di konten sebelum-sebelumnya kayak Ayu Ting Ting atau Nagita nggak seterharu ini. Tapi ini aku pengen nangis karena kasihan. Terlalu banyak ya, kan Kak Tiara yang research kan, pasti akan lebih banyak baca-baca. Bener. Apalagi kalau misalkan aku lagi buka Instagram, terus aku lagi cari apa, tiba-tiba muncul Fuji digini, kayak please lah gitu. Dengan dia sudah mau merawat Gala, mengurus Gala tanpa pamrih gitu kan, kayak tulusnya tuh bener-bener itu tuh udah suatu yang luar biasa. Seorang ibu pun belum tentu bisa kayak Fuji. Ya nggak sih? Belum tentu rela untuk ngurus segitunya sih. Oke. Intinya please guys, udah jangan hate comment lagi. Biarin Fuji berkembang dengan dirinya sendiri, karirnya sendiri. Kalian nggak suka, nggak apa-apa gitu. Toh Fuji juga nggak minta makan dari kalian. Gitu. Rezeki Fuji udah ada yang ngatur. Kalian juga udah punya rezekinya kalian. Kalian punya kehidupan kalian. Lebih baik kalian pikirin dan fokus ke kehidupan nyata kalian daripada kalian nge-hate orang yang lain yang memang nggak kenal sama kalian dan kalian pun nggak tahu latar belakang dia gimana. Oke? Setuju sih. Nah, oke guys, kita lanjut lagi ya. Tadi sempat melo dikit, oke lah, nggak apa-apa. Bener sih, aku kayak merasa mencoba untuk berada di posisi Fuji. Ternyata sesakit ini ya. Sakit lah. Gimana lagi dia gitu yang benar-benar rasain. Oke, nggak usah nangis-nangisan lagi. Kita langsung aja, ada lagi yang perlu ditambahin nggak sebelum kita ke reinkarnasinya? Mengenai Fuji itu sendiri ya, mungkin bukan kemarin sih, aku tahunya dari Kak Tiara soalnya. Yang chat dia sama karyawan ya. Oh iya benar. Itu aku lebih pengen jelasin, bukannya mengklarifikasi mengenai chatnya, tapi lebih ke arah aku lebih jelasin karakter Fuji kalau dia lagi bekerja sih. Oke. Ya, jadi memang dia kan sebenarnya sosok yang baik, tapi ketika dia kerja ini dia memang sangat menuntut yang namanya profesionalitas. Gitu. Jadi memang misalnya seharusnya pekerjaan seperti ini ya dia akan menuntut seperti bukan wajar yang saya lebih ke arah
profesionalitasnya seperti apa sih? Kita tuh Iya. lagi kerja, jangan Iya. main-main. Benar. Lebih ke arah kayak gitu. Iya, ya semua orang juga kerja kalau nggak profesional, ya ngapain lu minta gaji gitu loh. Iya. Apalagi kan kerjanya di bidang entertain dong. Harusnya lebih ngerti tentang entertain lah segala macamnya. Kalaupun nggak ngerti, kan punya mulut bisa nanya. Setuju. Iya kan? Nah itu dia. Oke. Sama mungkin tambahannya lagi, dia memang orang yang lebih tertutup sih, agak tertutup. Dia baru mau cerita mengenai masalah-masalah dia ke orang-orang yang memang dia percaya doang. Iya. Iya, jadi nggak ke semua orang, ke semua media gitu dia umbar-umbarin. Atau mungkin dia juga ada trauma sendiri nggak sih, Cek? Karena kan berita masalah dia ini kan sama mantan karyawan sama orang terdekatnya juga nih. Ya kan, itu kan sampai keumbar katanya Fuji nih, ya I'm so sorry gitu kan, ada yang ngomong Fuji nih orangnya ternyata baiknya cuma depan kamera doang gitu, ternyata aslinya tuh sombong lah, kasar lah, lain segala macam itu. Dia ada trauma sendiri nggak sih dengan kayak yang mau menceritakan itu ke orang terdekat, karena orang terdekatnya pun sendiri sekarang kayak nikam dia dan keluarganya gitu. Tapi permasalahannya sepele sih. Guys, kalian juga mungkin udah tahu tentang lebih parah ini sih yang dia sedih ya. Kenapa nggak ngomong langsung gitu, pertama diberesin dengan baik-baik. Iya. Terus kedua, kenapa kayak ya niat dari mereka yang aku baca dari menurut pandangan Fuji gitu. Kayak nggak perlu diumbar ke media juga lah. Yes. Nggak perlu diumbar ke media, dan juga ini kan jatuhnya kayak menggiring opini. Iya. Menggiring opini yang sebenarnya orang itu nggak benar-benar tahu loh permasalahan kita berdua, kita berempat, kita bersepuluh seperti apa gitu. Karena di up media akhirnya berjuta-juta umat manusia. Iya. Jadi ada pihak yang sok tahu, yang benar tahu dan lain sebagainya. Lebih karena kayak gitu sih. Kenapa? Mungkin karena sekarang apa-apa media kali. Kalau misalkan kita ke up media, apalagi bawa nama Fuji gitu, bisa langsung melejit gitu. Nggak gitu juga sih konsepnya. Iya. Ya. Daripada kayak gitu, mending pansos deketin Fujinya aja. Itu kan, nah itu lebih baik kan. Kayak Fuji, gue mau ikut dong ke Eropa misalkan, atau apa, Fuji ayo tiktokan, ayo kita collab, itu lebih bagus sih daripada harus mengumbar sesuatu yang itu juga aib sendiri sebenarnya. Ya udahlah, menurut aku gini sih, kayak setiap orang juga punya kekurangannya masing-masing lah, tapi jadikan kekurangan itu pembelajaran untuk kita, dan tolong maklumi, namanya juga manusia. Setiap dari kita pun juga pasti punya kekurangan. Baik itu aku, baik itu Katiara, baik itu kameramen di belakang layar, baik siapapun itu. Kalau ada yang perfect, aneh, itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi menurut aku belajar untuk memaklumi, kalaupun ada salah, ya udah. Kita sebagai manusia mungkin batasannya cuma mengingatkan dengan cara yang baik. Tapi selebihnya, ya udah, memang udah tanggung jawab masing-masing pribadi terhadap tindakannya. Nggak perlu ngehujat, karena kita pun juga punya banyak salahnya, kita juga punya banyak kekurangannya. Lebih baik fokus ke diri kita sendiri. Ngapain kita terlalu banyak ngehujat dan ngurusin orang gitu. Soalnya dengan kita lebih banyak ngurusin orang lain, ngehujat orang lain, ya itu udah menunjukkan kalau kita itu memang bertindak tidak baik. Tapi kita sendiri nggak mau menyadarinya. Cuman kayak selalu menunjuk orang lain gitu. Itu kan bukan hal-hal yang positif untuk dilakukan ya. Bener. Gitu sih. Oke. Iya. Ya semoga karakter Fuji itu bisa menjawab untuk sebagian teman-teman bagi yang penasaran ya. Benar. Dan dia orangnya memang agak perasa sih, sangat perasa. Jadi mungkin kalau teman-teman ngeliat dia lebih ke menunjukkan sisi emosionalnya, nangis, senang, yang gimana banget, ya memang dia orang yang perasa. Gitu. Memang itu karakternya. Itu bukan kesalahan, bukan juga kekurangan. Bukan kesalahan, bukan kelebihan, bukan kekurangan, but it is just a karakter Fuji. Oke. Oh, sama apa lagi? Dia masih belum terlalu bijak dalam memberikan keputusan sih. Mungkin karena yang pertama kan dari usianya. Iya. Pengalaman juga pasti ngaruh, dan yang terakhir memang karena dianya juga aku lihat terkadang memang stres, banyak tekanan, insecure, dan banyak kekhawatiran, itu pasti akan ngaruh lah. Itu pasti akan berpengaruh. Guys, sekelas Fuji aja insecure, apalagi gue. Iya, aku berasa dia ada sisi insecure ya. Mungkin dia nggak banyak
cerita di depan medsos ya, tapi aku berasa sisi insecure-nya dia. Kadang dia merasa, gue udah cukup baik belum ya? Gue melakukannya udah benar belum ya? Itu masih sering dia pikirkan. Atau kedepannya bakal gimana ya gitu. Aku banyak mendapatkan memori dia memikirkan itu semua sih. Terlepas dari yang mungkin karir dia bagus, cantik juga. Habis itu mungkin di sebagian mata orang dia itu adalah sosok yang perfect. Iya, benar banget sih. Aura-aura keartisannya tuh kayak muncul gak sih? Ya, muncul sih sebenarnya. Di aura entertainnya gitu ya. Apalagi menurut aku dia semakin kesini makin belajar lah. Iya. Makin belajar how to gimana cara menjadi entertain yang baik sebenarnya. Oke. Nah, Ceh, aku lupa nanya. Fuji ini sosok yang deket banget dengan kedua orang tuanya seperti yang di video, di realnya ya. Dan dia benar-benar bisa mau cerita apa-apa ke orang tuanya, atau memang masih ada jarak untuk ini nggak aku ceritain dulu deh, ini nggak aku ceritain dulu deh, kayak gitu nggak sih? Dia ada cerita ke orang tuanya. Ya, ini pertanyaan mendadak sih, jadi aku sambil lihat foto Fuji ya. Oke. Tapi nggak semuanya aku rasa dia cerita ke orang tuanya deh, karena dia nggak pengen orang tuanya khawatir. Dan dia merasa kayak gue udah lebih dewasa, udah lebih besar, gue harusnya bisa melakukan ini dengan lebih baik tanpa membuat orang tua khawatir. Mungkin kecuali beberapa hal yang menurut dia memang butuh bantuan orang tuanya banget, minta saran dari orang tuanya baru dia cerita. Tapi selebihnya mengenai lebih ke masalah hidupnya dia sendiri, dia mencoba untuk lebih menyelesaikannya sendiri sih. Sabar-sabar ya Fuji, insya Allah jadi pahala nantinya. Oke, sudah? Iya, rasa nggak pengen orang tuanya khawatir itu kenceng banget dari dia. Baik banget. Oke, sudah untuk karakter, karir, dan asmara? Ya, kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Kita move ke past life-nya. Ya, kita ke past life-nya. Nah, sebenarnya Fuji ini orang apa sih dulunya? Orang luar negeri kah? Atau ya, bisa dibilang orang luar negeri ya? Orang luar negeri. Oke, orang mana? Tepatnya orang mana? Orang Thailand. Wah, Thailand tuh gimana sih bahasanya? Tolong Kemelai gitu. Sawadika. Oh, gitu bukan sih? Sawadika. Oh, oke. Ya, oke, gue jadi kayak inget film zombie ala-ala Thailand. Terus kalau misalkan pas lagi scroll Instagram suka ada hantu-hantu Thailand yang bukannya katanya hantu Thailand lucu-lucu banget, tapi kalau horor banget gitu. Oh enggak ya? Astagfirullahaladzim. Aku pernah aku lupa lagi itu judulnya apa. Jadi di scroll Instagram hantu Thailand gitu. Jadi begitu dia lihat hantunya ngikut joget. Jadi di tangga tuh ada hantu, kita di bawah. Kita joget, si hantunya ngikutin kita joget. Sampai kita guling-guling, si hantunya juga ngulingin diri dari lantai. Kan kayak apa sih? Absurd banget anjir. Itu komedi atau horor? Nggak ngerti, horor komedi. Nah, orang Thailand. Jujur awalnya aku bingung sih, ini orang Thailand, orang Indonesia atau orang mana? Aku tahu lebih ke Asia Tenggara ya, ya Asia Tenggara. Tapi aku kayak bingung gitu. Apa yang bikin bingung? Satu, pertama dari bajunya tuh kayak emas-emas. Mirip kayak baju-baju Indonesia. Nih, yang aku lihat visionnya kayak gini nih, mirip. Oke. Kayak mirip sama baju Indonesia gak sih? Terus aku ngeliat kayak, tapi mahkota, dia kan kayak ada sedikit pakai pernak-pernik kayak mahkota, emas-emasnya bling-blingnya, mirip sama yang Lisa Blackpink di MV-nya. Nah, yang pas dia pakai baju Thailand, yang ini mungkin mirip kayak gitu. Jadi aku bingung, ini sebenarnya Thailand, Indonesia atau mana? Tapi aksennya itu memang warnanya emas-emas. Terus pas aku ngeliat latar belakangnya lagi, aku lebih bingung lagi. Ini rumah-rumahnya kok mirip kayak rumah-rumah di Indonesia gitu kan? Jadi aku kayak bingung, ini sebenarnya dari mana? Kayaknya reinkarnasi Fuji membingungkan. Biasanya kalau yang lain tuh kan kayak kemarin Raffi Nagita tuh bule gitu kan. Iya, jelas. Bule, terus kalau Nagita tuh kayak apa ya? Kayak Melayu atau apa gitu kan. Iya, aku lupa sih. Aku lupa juga. Nah, kalau kalian belum nonton videonya ini ya, Raffi Nagita. Nah, kalau Fuji tuh kayak bener-bener detail banget, langsung to the point dari Thailand gitu. Nggak langsung detail, dia pokoknya vision pertama tuh aku ngeliat bajunya dulu sama pernak-perniknya kan. Terus aku bingung, ini kok mirip Indonesia tapi kok abstraknya kayak bukan Indonesia gitu kan. Terus soalnya kalau Indonesia harusnya kan kuning, warna
kulit Indonesia bukannya mau rasis, tapi kan lebih ke sawo matang, lebih ke gelap gitu kan. Kalau ini nggak terlalu gelap nih, jadi aku bingung ini orang mana gitu kan. Terus pas aku coba perhatiin lagi, kok kayak Thailand, mirip kayak Lisa Blackpink ini bajunya, kayak gitu, kayak bling-bling, warna emas-emas. Terus aku coba research kan, kayak baju tradisional Thailand tuh kayak gimana. Mirip dong ternyata. Terus aku coba research kan, aku sempat ngeliat rumah-rumahnya kan, kayak kayu-kayu gitu, mirip kayak suku-suku di Indonesia. Terus ujung-ujungnya itu memang agak lebih ke lancip-lancip gitu ya. Itu kan mirip kayak Indonesia punya rumah kan. Rumah, salah satu negara bukan salah satu tempat lah. Iya kan. Terus aku coba search rumah tradisional Thailand, ternyata bentuknya begitu. Kayak gitu. Orang Thailand. Oh, sama dia kayak dulu dia tuh suka pakai kalung-kalung yang agak panjang gitu sih, besar panjang gitu. Wow. Sama kayak gelang-gelang emas gitu. Apa mungkin tradisional dari sana? Tradisi dari orang Thailand kali. Kayaknya iya deh. Soalnya aku ngeliat memang orang-orang sebayanya juga pakai pakaiannya begitu. Terus habis itu kayak dia sebenarnya tinggal di mana ya? Aku nggak tahu sih itu termasuk desa atau kota. Tapi memang rumah-rumahnya yang kayu-kayu yang tadi aku bilang yang ini nih. Terus abstraknya ganti langsung, scene-nya pindah, dia lagi nari. Oh, penari. Iya, dia suka nari. Oh, suka nari. Pantesan dia kalau nari-nari TikTok tuh badannya lentur banget. Really? Ya kalau aku kan mau nari TikTok kayak kanebo kering, nggak bisa. Sama. Kalau ngeliat Fuji tuh kayak lentur banget badannya. Perlu kita coba. Aku udah beberapa kali pengen kayak ngikutin gitu kan, tapi nggak bisa, bener kayak kanebo kering udah jelek. skip. Sama. Oke, next. Kalau untuk perawakan, nah kalau misalkan untuk perawakannya sama dengan yang sekarang atau gimana? Wajahnya beda yang aku lihat, tapi memang badannya kurus sih, mirip sama body dia yang sekarang, kurus. Abis itu kurus, kecil, tapi bukan yang pendek-pendek banget sih ya, yang aku lihat ya. Kayak standarnya orang-orang situ lah. Kayak gitu sih perawakannya. Terus dia suka banget nari. Yang si nari itu aku ngeliat lumayan banyak sih, kayak dia ada sama teman-teman yang lainnya juga, yang sebayanya dia latihan nari. Terus memang dia kayaknya emang passionate di nari banget deh. Sampai dia bisa latihan berjam-jam. Habis itu juga dia itu tipikal orang yang dulu itu sebenarnya bukan yang terlalu nurut banget sama orang tua sih. Tapi kenapa? Bukan yang membangkang ya. Kayak ada momen orang tuanya bilang kamu mendingan pekerjaannya atau enggak lebih ke arahan hidup sih. Arahan hidup kamu gini aja, tapi kayak dianya nggak mau. Si Fuji di past life itu kayak nggak mau. Dia lebih kekeh sama pendirian dia, gue maunya ini. Tapi ngomongnya dengan baik-baik ya. Sama cara ngomongnya dia lembut sih. Aku nggak tahu sih orang Thailand ngomongnya lembut gak ya, tapi dulu dia cara ngomongnya lembut gitu sih. Iya kayak gitu. Sawadikap gitu. Kayak gitulah nadanya. Cek, tadi kan katanya Fuji tuh latihan menari berjam-jam. Mungkin kita harus kayak gitu, Cek. Biar lentur kayak Fuji. Biar lentur. Iya. Jadi ketika nanti kita mau bikin konten camis, nari-nari. Nanti konten camis isinya jadi tarian-tarian semua. Tarian. Ya, ini depan aku belakang gitu. Astaga. Fuji menjadi inspirasi ya, guys ya. Jadi kalau kalian mau bisa menarinya lebih luas, latihanlah berjam-jam. Harus sih. Tapi emang iya, kita bisa karena terbiasa. Nah, setuju. Iya gitu. Practice make perfect sih, kalau orang-orang bilang. Oke, next ya, gimana lagi? Terus juga dulu di past life itu dia tipikal orang yang tahu sih hidupnya mau kemana, arahannya kemana. Terus juga ada beberapa momen aku lihat dia nikah sih. Dia punya anak, karena punya anak perempuan. Punya anak perempuan, dia deket banget, dia sayang banget sama anak perempuannya. Terus ngerawatnya juga dengan sabar, yang aku lihat. Terus kayak ada momen yang menurut aku lucu sih, dia kayak ngajarin anaknya nari. Tapi anaknya kayak masih kecil, kayak usia 4 tahunan mungkin. Kayak itu momen me time dia bersama dengan anak yang dia tuh happy gitu. Iya. Ngajarin.
Terus kenapa aku bilang dia passionate juga di nari? Soalnya ada momen pas aku ngeliat dia kayak disuruh bertenun ya, atau menjahit gitu, pokoknya berhubungan dengan kayak gitu, dia nggak tertarik sih, dia nggak terlalu suka di puzzle-nya. Capek aja. Mungkin. Iya, melukai tangan. Ya mungkin. Dan mungkin karena lebih diem, terus kayak cuman gitu doang polanya. Iya benar. Gitu. Kalau nari kan semua badan gerak gitu kan. Kalau nenun itu kan kayak cuma tangan doang. Nah iya. Badan duduk ini cuma tangan doang. Jadi iya. Mungkin itu salah satunya juga. Nggak tertarik sih. Oke, next. Tapi dari past life-nya dia juga, dia tipikal orang yang gampang stres nggak sih? Gampang ke distract juga nggak sih? Oh gampang stres? Iya, beberapa momen iya. Beberapa momen banyak hal sih, lebih dia di past life itu lebih kepikiran banyak hal, gampang kepikiran sesuatu. Jadi misalnya ada hal yang mungkin salah satunya karena dari kekhawatiran yang aduh ke depannya gimana, sama satu lagi mungkin kalau ada masalah dia langsung aduh ini harus diapain nih gitu. Kayak gitu sih. Tapi yang aku lihat memang pada zamannya dia ya, yang dia hidup itu memang suasana lingkungannya damai dan tentram sih. Enak lah, harusnya dia nggak usah memusingkan sesuatu. Iya, cuman maksudnya pusinginnya lebih ke arah daily life-nya dia lah. Iya. Tapi bukan yang hidupnya yang kehidupannya pahit. Kan ada kan beberapa reinkarnasi yang kita lihat. Iya. Oh ini hidup di zaman perang. Kalau di zaman perang kan sangat pahit ya. Kalau ini enggak sih, menurut aku aman, tenang dan sejahtera. Terus juga dari kalangan yang berkecukupan sih aku lihat, berkecukupan. Jadi nggak ada yang kesulitan secara materi ataupun kesulitan dari hal-hal keuangan gitu, enggak sih aku lihat. Oke. Nah, sampai di akhirnya meninggal. Kok to the point banget sih gue? Astaga. Sampai di akhir past life-nya dia meninggal atau emang hilang gitu? Nah itu aku belum. Biasa kan gitu belum kan. Aku radar sih kalau yang akhir hidupnya banget ya. Hidup sampai tua kok aku lihat. Hidup sampai tua. Dia hidup sampai tua, kayak usia 70-an ya. Pokoknya kayak udah punya cucu gitu sih abstraknya. Ya intinya meninggalnya wajar lah karena usia tua. Oke, nah apa sih yang dia bawa dari past life-nya sampai dengan kehidupan saat ini? Kalau yang aku lihat dan yang aku dapat abstraknya lebih ke karakter dia sih, yang sebenarnya dia tipikal orang yang care dan baik secara aslinya ya. Dan tulus, itu memang kebawa dari past life-nya. Tapi selebihnya aku belum melihat yang lainnya sih. Memang di kehidupan ini menurut aku dia juga udah melakukan tugas dia dengan baik dan menjalani hidupnya dengan baik sih. Nggak ada yang negatif atau yang gimana-gimana banget, aku nggak merasa demikian. Kayak dia menjalani kehidupan sebagaimana layaknya manusia normal yang berkeluarga pada umumnya lah. Lebih ke arah kayak gitu sih. Oke. Ada lagi, Ceh? Udah itu aja. Itu aja. Singkat tapi mudah-mudahan positif. Oke, akan ada abstrak alam, Kak Ceh? Abstrak alam. Mari kita coba ya. Mari kita coba. Oke, guys, sambil kita nunggu abstrak alam yang akan disampaikan oleh Ci Aileen, jangan lupa terus di-support channel Catatan Misteri. Yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, like, comment, share juga. Atau kalian boleh share sebanyak-banyaknya ke siapapun itu. Karena nanti di 15.000 subscriber kita akan ada jalan-jalan untuk kalian yang beruntung bakal jalan-jalan sama tim Camis. Dan jangan lupa di-follow juga akun sosial media kita yang ada di deskripsi. Sama satu lagi guys, kita ada segmen charity. Nah, kalau misalkan kalian pengen ikut di segmen itu, kalian boleh donasiin sedikit rezeki kalian untuk ikut di segmen charity itu. Tapi guys, untuk yang Saweria ini kita bagi dua ya. Kalau misalkan kalian pengen dananya itu dialihkan ke charity, kalian boleh tulis di situ dananya untuk charity, atau misalkan untuk perkembangan Camis, kalian pun boleh tulis di situ untuk perkembangan Camis. Jangan lupa pesan-pesannya yang pasti nanti bakal dibacain di konten charity kita. Oke. Nah. Kenapa? Aku berasa kayak yang ditegur juga sih intinya. Oh, ada apa tuh? Kenapa? Jangan pernah takut kalau kita memang nggak melakukan kesalahan. Jangan pernah takut ketika kita memang niatnya itu memang baik dan melakukan kebaikan. Karena Tuhan bakal melihat itu semua.
Pokoknya jangan pernah takut deh ketika kita memang nggak dalam posisi yang salah. Apalagi niat dan tujuan kita dan tindakan kita sudah menunjukkan kalau kita memang sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan kebaikan, dan Tuhan bakal provide itu semua. Tuhan nggak tidur, Tuhan selalu ada bersama kita, dan Tuhan selalu ada. Intinya gitu sih. Intinya gitu. Ya, jangan pernah takut dengan apapun ya. Jangan pernah takut apapun, Tuhan selalu melihat, dan ya lebih ke beranikan diri aja sih. Terus ya yang kata provide ini lebih ngehantem ke aku sih, contohnya. Kenapa? Lebih ngehantem karena kayak apa sih yang Tuhan gak bisa sediain buat kita? Iya, benar. Selama kita udah menjalankan yang terbaik, ya udah sisanya memang udah bagian Tuhan untuk melakukan, untuk istilahnya yang merawat dan menjaga kita dan memelihara dari segi apapun itu. Iya, tapi kadang tanpa disadari kita suka timbul rasa khawatir sih, Ceh. Kayak misalkan contoh ketika kita mau berhenti kerja gitu karena tuntutan, misalkan si ibu rumah tangga hamil punya anak, mau nggak mau dia harus berhenti bekerja, itu kan kadang mikir gimana nanti, gimana penghasilan nanti, gimana segala macam itu, karena tidak disadari kita ada rasa khawatir kayak gitu yang sebenarnya itu tuh nggak boleh katanya. Lebih ke arah gini, khawatir wajar kalau nggak berlebihan. Tapi tadi abstraknya lebih ke arah carilah Tuhan. Tuhan akan tunjukkan jalannya. Sesimpel itu, tapi sulit untuk dipraktekkan. Tapi kayaknya mungkin menjawab dari kebingungan dan kekhawatiran Cahaya sendiri. Soalnya tadi aku sempat menceritakan. Sempat curhat. Sama lebih ke arah, kan aku lebih konteksnya lebih ke universal kan. Dan tadi abstraknya lebih ke yang tadi tindakan Fuji juga sih, yang dia juga sudah melakukan kebaikan. Benar. Itu juga dengan tindakan nyata, Tuhan juga udah memprovide dia apapun yang dia butuhkan, bahkan dibalasnya itu berkali-kali lipat kan. Jadi jangan pernah takut, walaupun memang dia sakit lah dalam menjalani semua, pasti ada banyak aja hujatan. Benar. Tapi tetap Tuhan tetap melihat setiap tindakan kebaikan kita. Oke, itu dia. Tinggal tergantung dari kitanya mau mendekatkan diri ke Tuhan atau kita merasa angkuh bahwa kita tidak butuh Tuhan. Itu balik lagi ke pilihan kita masing-masing. Oke. Ada lagi, Cih? Udah itu aja cukup. Oke guys, kalau kalian nggak suka konten ini, kalian boleh skip. Anggap aja ini entertainment. Kita tidak mau menjatuhkan pihak manapun, nggak mau menghujat siapapun gitu kan. Yang suka sama konten ini boleh di like juga, di komen, dan di support terus pastinya Catatan Misteri. So, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan bye-bye. Bye-bye. Gak usah tepuk tangan. Oke. Ngapain udah tepuk tangan gitu. Ganti segmen maksudnya. Ya, dari kafe ini juga biasa munculin gitu. Kalau udah pas live-nya dia munculin foto Fuji gitu. Oh, oke. Makanya nonton. Konten sendiri yang pernah ditonton. Ups, ke-spill, nggak nonton. Dia sendiri.